Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwibowo. Sebenarnya saya sebelumnya sudah sering menikmati tontonan nikmatnya sedekah di rumah. Dan saya sebenarnya nggak percaya. Terus saya buktikan, saya sedekah 100.000 waktu itu. Dan saya pun bingung sedekah di mana. Waktu itu saya sedekah di lewat ATM di yayasan suatu amal zakat. Dan seminggu setelahnya itu saya akan mendapatkan uang dan saya bekerja, nggak tahu bekerja itu saya hitung lembur dan setelah dibayar totalnya 1.100.000. Jadi di sini bukan 10 kali lipat tapi 11 kali lipat. Oh, Terima 11 kasih. kali lipat. Terima kasih. Lebih ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya. Kalau pemirsa tahu nih ilmu bangun malam, ilmu sedekah, ilmu sholat duha, ilmu waqiah, insya Allah kehidupan kita tuh enteng gitu. Kita masih bisa menikmati hidup ini. Saya terus terang kasihan ya melihat diri saya, melihat teman-teman ya, untuk biaya susu anak saja dia harus keteteran itu, kesana kemari. Untuk biaya kontrakan dia harus minta-minta sama manusia dan menjatuhkan harga diri dia. Untuk kemudian yang namanya bayaran anak sekolah, kemudian dia punya pintu yang lain, padahal ada Allah Ar-Razzaq. Saya kasihan. Dan lebih kasihan lagi gitu loh, kalau kemudian ternyata itu terjadi kepada diri kita yang paham. Ketika paham dia ternyata masih bergantung sama manusia. Ini yang saya khawatirkan terjadi sama diri kita. Artinya apa? Kita nggak make berarti. Allah itu ya, kita nggak minta aja dikasih. Allah itu kita tidak bermunajat aja diberi. Apalagi sebenarnya kalau kita mau bermunajat, kita tahu ilmunya, mesti ada. Ketika tidak terjadi, kenapa? Yo mikir. Kenapa itu tidak terjadi sama kita? Gitu. Baik, silakan Ibu di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ratna Komala dari Ceger Taman Mini. Oh, dekat tetangga ya? Waktu itu saya sedang pernah jadi tim hikmatnya Agim dan Ustadz Sumansur kebetulan isi kajian di sana, menerangkan tentang saya punya pesantren, cita-citanya ingin mendirikan tahfiz anak-anak itu. Siapa ibu-ibu yang punya anak nanti setelah lulus kelas 6 masuk pesantren saya. Terus kemudian katanya ya syaratnya ilmu sedekah itu. Lalu saya berpikir, waduh bagaimana ini anak saya masih kelas 5 gitu ya. Saya ingin sekali anak saya, sedangkan anak saya termasuk anak yang sulit gitu dalam disuruh belajarnya gitu. Terus akhirnya saya ke rumah Ustadz, pernah ke rumah Ustadz kan di sana waktu masih rumah yang lama, ketemu Ustadz Hendy sama istrinya. Ustadz bilang, alah gampang ngapalin aja dulu sama sedekah gitu. Terus lalu saya pulang, terus saya lihat waktu itu belum ada SMP ya Ustadz, masih anak-anak SMP yang sudah masuk yang angkatan pertama masih di musola gitu. Kayaknya sekolahnya di luar gitu. Saya nanya-nanya sama ibu yayasannya, terus saya pikir apa ya, saya lihat belum ada lemari untuk menyimpan buku. Terus sedangkan saya baru aja mengalami kebangkrutan dalam usaha baju muslim saya dengan berdirinya Taman Mini Square waktu itu. Terus kredit macet. Terus saya bilang ini, Ustadz saya punya etalase besar, nggak bisa masuk di rumah. Etalase itu saya yang titip. dulu ya, etalase, iya. etalase kosong tuh ya. Susah dibawa sih, jual aja. Ini saya jual dengan murah, Ustadz cuma dapat 300.000. Saya antarkan ke Masjid Atin waktu itu. Ya, ingat saya ingat sekarang. Terus akhirnya saya berharap tidak mengharap 10 kali lipat, ya Allah dosa saya aja udah banyak. Saya berharap dosa saya terampuni dan anak saya bisa masuk di tempat Ustadz Sumansur. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah di Bogor, Ustadz, yang bernama Bagaskara. Ya, di tempat kita nih. Dan 300.000 itu saya pulang ke rumah, besok paginya saya temen jual rumah gitu. Kemana harus sedekah. Nah, saya selalu menyampaikan ada Ustadz Sumansur tuh nonton. Ustadz bilang kan sedekah lewat tangan orang lain. Saya tidak punya apa-apa. Saya pikir saya punya apa ya? Oh ya etalase itu. Jual, sampaikan ke Ustadz. Terus saya menyampaikan ke teman-teman tetangga yang kaya. Terus saya kan mengantarkan bukan hanya dari saya. Ini ada tetangga yang ayahnya meninggal menyampaikan rezeki untuk ayahnya juga gitu. Jadi saya sampai saat ini pun berusaha mengajak orang itu lewat tangan orang lain bersedekah. Gitu. Baik. Ya alhamdulillah anak saya sekarang sudah menjadi di sana dan kemarin Ustadz Soleh bilang anak saya alhamdulillah yang dimudahkan dalam menghafalnya. Alhamdulillah. Ya. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah. Allah kan memberi kita kehidupan ini supaya kita nikmati ya. Kalau kita kemudian dari jam 8 pagi, oke, dari jam 17 sampai jam 17 sore, kita nyari duit di kantor.
Jam 8 pun kan bukan di jam 8 sebenarnya. Kita jalan dari jam setengah 7. Betul nggak? Setengah 7 sampai jam kantor misalkan setengah 8. Kalau masih harus ditambah lagi kita nyari duit, apalagi untuk kebutuhan yang pokok, yang urgent. Lalu pertanyaannya, kapan kita menikmati hidup itu sendiri? Pulang kantor kita mesti dagang ini dagang itu. Oh bener sih, kesitunya mah bener gitu loh. Mesti nyari duit yang keras supaya kita ini bisa hidup senang, hidup. Tapi pertanyaan saya juga, gara-gara kita nyari duit tambahan, ya, kita lembur kadang-kadang sampai jam 12 malam, sampai jam 10 malam. Berkah sholat malam malah hilang akhirnya. Kita nggak sanggup lagi bangun malam. Gara-gara kita bisnis nggak keruan waktunya, kerja juga nggak ingat waktu, kita sholat subuh berjamaah di masjid lewat karena saking ngantuknya, saking capeknya. Allah menyediakan nih cara yang gampang buat kita mencari rezeki. Nggak usah kata Allah kalian tuh terlalu pusing. Cukup di awal kalian semua sholat duha. 2 rakaat sholat duha, insya Allah Allah akan tambahin rezeki. Kemudian baca surat Al-Waqi'ah, ya. Ini kan pekerjaan yang hitungannya menit. Bukan lembur yang hitungannya berjam-jam. Kalau mau nyari lembur, yang begini nih nyari lembur nih. Salat duha 2 rakaat, masih kurang rezekinya tambahin 4 rakaat, masih kurang rezekinya tambahin 8 rakaat, masih kurang rezekinya jadiin 12 rakaat. Waqi'ahnya sikat. Waqi'ah tuh kalau dibaca ya tartil. Idza waqa'atil waqi'atu laisa li waqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'atun idza rujjatil ardu rajja. Itu paling 5 menit kurang. Bandingkan dengan lembur yang berjam-jam. Bandingkan dengan saudara katar kitir keliling Jakarta. Ya, keliling Jabodetabek untuk ngejar si A, ngejar si B, ngejar si C, ngejar Allah aja udah. Sehingga malam kita masih bisa bulu tangkis sama tetangga, betul nggak? Masih bisa main tenis meja, main pingpong, masih bisa ngajarin anak alif-alifan, masih bisa kemudian kita ngetes hafalan anak. Kita nggak bisa, nggak punya waktu. Tambahan-tambahan rezeki buat kita Allah sediakan. Masih untung kalau kita kerja, kemudian kita bilang kepada Allah, ya Allah inilah ibadahku kepadamu. Masih untung kalau kita itu bisnis, kita bilang sama Allah, ya Rabb inilah ibadahku kepadamu bisnis. Tapi bener nggak kita kerja buat ibadah? Bener nggak bisnis kita buat ibadah? Belum tentu. Sebab apa ukurannya? Ukurannya ibadah kita yang benar, sholat kita. Kerja memang katanya ibadah, tapi kita lupa sholatnya entar-entaran. Bisnis kita lupa zakatnya, kita lupa juga bangun malamnya, omong kosong. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi kemudian kita sholat malam, ya, sholatul lail. Dan sekarang kita omongin yaitu adalah sodaqoh. 4 ini kita pegang, udah jadi raja di dunia kita. Insya Allah pemirsa kita dengerin dulu azan kumandang yang berikut ini. Kita sama-sama sholat berjamaah. Saudara di rumah, saudara di masjid. Kita juga sama-sama sholat di sini di Masjid Andi TPI. Sampai ketemu nanti sehabis azan. Ila liqa ya. Kita ucapkan dulu alhamdulillah rabbil alamin.